Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani wa thumma ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa la ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'idan akhina fillah Matyuzar bin Muhammad Salih Syekhuna Jimas wa amatikal faqirah zawjati wa Nadia Islam annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Wal maqalatu thaminata asyarata Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaratu asnafin min ummati la yadkhulul jannata illa man taba awwaluhum al-qalla'u wal jayyufu wal qattatu wad daybubu wad dayyusu wa sahibul artabah wa sahibul kubah wal utullu waz zanimu wal aqli walidayhi. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa mal qalla'u qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yamshi baina yadayil umara wa qila mal jayyuf qala sallallahu alaihi wasallam an-nabashu qila wa mal qattatu ya Rasulullah qala an-nammamu. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maddaybubu qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yujmi'u fi baitihi al-fatayati lil fujuri. Wa qila maddayyusu qala sallallahu alaihi wasallam alladhi la yagharu ala ahlihi. Wa qila ma sahibul artabah qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yadribu bit-tabli. Wa qila ma sahibul kubah qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yadribu zunu tamburu alladhi yadribu tambura. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mal'utul
Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'fu 'anil dzambi wa la yaqbalul 'udhra. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mazzanim. Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi wulida minaz zina wa yaq'udu ala qari'atit tariq fayagtabun nasa wal 'aqu masyhurun. Makalah ke-18. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10 macam dari umatku tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali orang yang telah bertobat. Yang pertama al-qalla bi fathil qaf, qalla wa tasdidul lam, qalla. Artinya orang yang datang ke pemerintah membawa berita yang bohong, membawa berita yang batil, itu qalla. Yang kedua jayyuf, yuqalu jayyaf. Ada yang mengatakan jayyaf bi fathil jim, jayyaf wa tasdidul ya, jayyaf kama fil qamus. Jayyaf itu adalah orang yang menghimpun, kalau kita bilang ini maaf germo, ya, menghimpun perempuan-perempuan untuk melakukan kedurhakaan. Kemudian yang ketiga qotat. Qotat ini namam, provokator, adu domba. Keempat daibub. Oh, daibub ini yang tadi. Alladzi yujmi'u fi baitihil fatayat lil fujur. Daibub ini germo, ya. Kalau yang tadi itu jayyuf an-nabash, tukang gali kubur, sering mengambil kain kafan orang yang udah meninggal. Ya. Yang kelima dayyus, seorang ayah tidak cemburu bila istrinya, anak perempuannya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dengan terbukanya aurat. Keenam sahibul artobah, orang yang memukul beduk yang besar, apa namanya, semacam tambur, ya. Yang ketujuh sahibul kubah, orang yang megang gendang yang kecil. Wal utul, al utul tadi dikatakan di sini orang yang tidak memaafkan dosa dan tidak menerima alasan orang lain. Apa? Pendendam gitu ya. Az-zanim yang ke-8 ini anak yang terlahir dari hasil zina. 9 wal'aq liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua. 10 ini ya, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Rasulullah ditanya, Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, ya Rasulullah, mal qalla? Apa itu qalla? Qala sallallahu alaihi wasallam, qalla itu alladzi yamshi baina yadayil umara. Orang yang berjalan di antara penguasa, di antara pejabat, ai wa huwa sa'i ilaihim bil batil. Dia berusaha datang kepada penguasa tapi membawa kebatilan dan kebohongan. Artinya informasi-informasi yang bohong, informasi-informasi yang batil, yang tidak akurat. Mungkin kalau bahasa sekarang ABS, asal bapak senang. Nah, orang seperti ini berbahaya
karena hasilnya bisa merusak tatanan, hasilnya bisa membahayakan para pihak dengan kebohongan itu, dengan berita yang batil itu. Karena kebohongan itu bukan sebuah dosa kecil dan jangan dianggap sepele, karena kebohongan itu menuntun orang kepada kedurhakaan, kedurhakaan menyeret orang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya fatal. Nah, kita pun seperti itu. Jangan menyampaikan berita yang batil, jangan menyampaikan kebohongan sementara belum jelas kebenarannya. Jadi perlu cek and recheck, perlu tabayun. Karena berbahaya itu. Membawa berita-berita yang tidak akurat. Nah, itu namanya qalla. Kalau sampai meninggal dunia dia tidak taubat atas perilakunya membawa kebatilan dan kebohongan, ini tidak akan mencium aroma sorga. Ini tidak akan masuk ke dalam sorga. Ya. Itu berbahaya. Wakila dikata maljayuf. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nabash. Jayuf itu adalah an-nabash. Nabas ay surakul akfan fil kubur. Pencuri yang mengambil kain kafan di dalam kuburan. Dulu ada seperti itu. Ada cerita di bawah sini. Qala ba'dus salaf. Ada cerita sebagian ulama-ulama salaf. Kana fi baladina nabasyun wa kana fil baladi qadin salihun. Di satu negeri ada orang kerjaannya ini mengambil kain kafan. Ya. Orang yang sudah meninggal digali, masuk kubur, diambil kain kafannya. Malam itu juga ketika orang meninggal dunia. Jadi kalau bicara kerjaan, ini dianggap kerjaan juga ini. Maka orang Betawi nggak ada yang nganggur. Walaupun malam hari begadang, kerjaan lo begadang mulu. Nah, kerja itu lagi kerja. Kalau dia lagi berjudi, kerjaan lo judi melulu. Kerja juga itu. Ada juga tidur melulu, kerjaan lo molor melulu. Kerja juga itu. Ya, ya. Jadi nggak ada yang nganggur orang Betawi. Kerja semua. Nah di sini, di satu negara tadi, satu daerah tadi, ada orang kerjaannya mengambil kain kafan setelah orang itu meninggal. Nah di satu negeri itu ada seorang qadhi, seorang penghulu yang soleh. Falamma qarubat wafatuhu. Qadhi yang soleh ini, penghulu yang soleh ini sudah tua, mendekati ajal. Da'a dzalikan nabash. Dia dapat kabar bahwa ada orang yang sering mengambil kain kafan. Ntar jangan-jangan saya diambil juga nih, kata si qadhi tadi. Maka dipanggil tukang gali kubur itu. Wa qala laqad balagoni annaka tasrukul akfan. Wahai nabash, saya telah mendapatkan berita bahwasanya kerjaan kamu mencuri kain kafan yang orang meninggal pada hari itu. Waqad danat wafati, saya ini sudah tua renta. Saya sudah firasat, dikit lagi saya wafat. Waqad a'dadtu qimata kafni, saya sudah menyiapkan harga kain kafan aku. Kain kafan sekian saya kasih uang sama kamu. Kalau saya meninggal jangan kamu bikin malu saya. Jangan dibukakan saya tanpa ada alas, tanpa ada busana, tanpa ada kain putih. Ini seharga kain putih, saya bayarkan itu. Fakhud'al, ambillah sekarang ini duit. Tapi wala tahtikni, jangan buka aib aku fi kubri, di dalam kuburku. Saya malu berhadapan dengan Allah tanpa busana. Fa'ajabahun nabash, tukang gali kubur itu menjawab ila dzalik, pada hal itu. Falamma ja'a waktu mautihi, tatkala sudah tiba datang waktu wafatnya si penghulu tadi, sami'an nabash an-na'i, si tukang gali kubur mendengar dari orang yang memberitakan. Fa akhbarahu zaujatahu. Kasus ini kang gali kubur cerita sama istrinya bahwa dia dapat duit seharga kain kafan dari seorang laki-laki yang soleh yang mendekati ajalnya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Bima waqa'a ma'al qadhi.
Faqalat, istrinya bilang, ihdarhu, wahai suamiku, hati-hati. Yang satu ini orangnya lain. Falama dufina, tatkala dikubur si penghulu yang soleh itu, saro, keinginan itu ada. Padahal sudah dikasih duit dia, jangan ngambil kain kafanku. Dia datang, dia bongkar di dalam kuburan itu. Tiba-tiba ketika dia akan mencuri an yasriqo kafanahu, faqalat zaujatuhu. Istrinya bilang, la taf'al, jangan kerjain. Bahaya. Falam yaltafit, tapi suaminya tukang gali kubur tidak mengindahkan kepada perkataan istrinya. Falamma hadaral qabra, datang ke kuburan, wadakhala, dia masuk ke dalam kubur, tapi faidal mayit qad ujlisa, tiba-tiba si mayit tadi dalam posisi duduk, bukan lagi berbaring. Faqala ahadul malakaini, salah satu dari dua malaikat yang bertanya di situ, disaksikan tukang gali kubur. Kata malaikat yang dua orang ini, syammi rijlahu, cium dua kakinya dulu. Si jenazah tadi ini yang didudukan, cium. Fasyammahuma, maka mencium kedua kaki dari orang soleh ini. Faqala laisa fihi ma syai'un, saya enggak dapati apa-apa di kedua kakinya. Innahu lam yas'a bihima fi maksiatin qattu, dia tidak pernah berusaha dengan kedua kakinya melangkah ke tempat maksiat sekali-kali. Jadi tidak didapatkan celah-celah dan cacat-cacat. Faqala, kata malaikat berikutnya, syammi yadaihi, sekarang cium kedua tangannya. Fasyammahuma, dia mencium kedua tangannya. Waqala, berkata lagi malaikat, lam ya'mal bihima maksiatan, enggak ditemukan juga di kedua tangannya itu bentuk maksiat. Qala, kata malaikat temannya lagi, syammi ainaihi, cium kedua matanya. Fasyammahuma, dicium kedua matanya. Wa qala innahu lam yanzur bihima ila muharramin qattu, sesungguhnya tidak didapat kedua mata ini sesuatu yang haram yang pernah dia lihat. Faqala, berkata lagi, syammi sam'ahu, sekarang cium pendengarannya. Fasyamma ahadu a'udunaihi, dia mencium salah satu dari dua telinganya. Falam yajid say'an, juga enggak didapati. Tapi summa syammil ukhra, dia mencium telinga yang berikutnya itu. Fawaqafa, berhenti sebentar. Faqala hadul malakaini, kata malaikat yang satu, mawajatta, apa yang kamu dapatkan di telinganya yang sebelahnya itu? Qala ba'du natnin, ini baunya sangat seperti lebih bau daripada bangkai. Qala atadri ma hadat nitnah, apakah kamu tahu ini sejenis bangkai apa? Innahu asgha bi ihdai sam'aihi, sesungguhnya si qadi ini pernah menyimak, mendengar salah satu dari dua telinganya kepada seseorang yang sedang bertikai. Aksar minal akhar, dia tidak berusaha untuk memisahkan, dia mendengar. Fanfakha fihi, maka sama malaikat yang bertugas tadi meniup di telinganya yang bau bangkai itu. Falamma nafakha, ketika ditiup padanya itu, kharajat minhun nar, memuncrat api yang sangat panas. Itu baru mendengar orang sedang berkelahi. Imtala'atil qabra, di kubur itu penuh dengan api, padahal orang soleh ini. Minha naron, ada api di situ. Falahika basarul nabbas fa'amya, maka si tukang gali kubur yang menyaksikan itu kesamber api yang panas, jadi buta matanya. Kadza fi qam'in nufus, itu terdapat dalam kitab Qam'in Nufus. Artinya dari cerita ini, itu buat tukang gali kubur berbahaya seperti itu. Karena sudah dibayar, dia mencuri itu juga sebuah kezaliman. Dia kena imbasnya menjadi buta matanya. Dan orang soleh ini rupanya tidak berbuat untuk mendamaikan orang yang bertikai. Salah satu telinganya bau bangkai, kakinya bersih, tangannya bersih, mulutnya bersih, matanya bersih. Cuman dia pernah mendengar, tapi nggak berusaha untuk mendamaikan seperti itu. Ditiup sama malaikat, api keluar begitu panas, sekuburan itu menjadi panas dan membakar mata orang yang tukang gali kubur itu. Itu kisah dalam kitab
qam'un nufus, ya. Selesai kisahnya itu. Waqila, dikata lagi li Rasulillah, mal qattat, apa itu qattat ya Rasulullah, yang tidak bisa masuk ke dalam surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qattat itu an-nammam, provokator. Kalau bahasa kampungnya namimah, adu domba. Qala Mu'ad radhiyallahu an, berkata Mu'ad radhiyallahu an, qultu, aku kata, ya Rasulullah, ara'aita qaulallah ta'ala, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah terkait firman Allah yang berbunyi, yauma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja, hari itu hari kiamat ditiup wajah-wajah manusia, mereka datang lagi berbondong-bondong. Itu ditanya Rasulullah oleh seorang Mu'ad bin Jabal, bagaimana pendapatmu terkait firman Allah tadi, hari ini ditiup ruh wajah-wajah sangkakala. Artinya datang hari kiamat, maka mereka datang berbondong-bondong. Itu dalam surah An-Naba ayat 18. Nabi ditanya seperti itu, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ya Mu'ad, laqad sa'alta an syai'in azim, sungguh kamu telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Summa arsala ainaihi, kemudian menetes dari kedua mata Rasulullah yang mulia itu, bil buka, menangis karena mendapatkan pertanyaan yang begitu dahsyat. Pada hari ditiup sangkakala, datang manusia berbondong-bondong. Rasul menjawab, itu pertanyaan sesuatu yang mengandung kekhawatiran yang besar bagi saya. Kemudian kedua air mata Rasulullah mengeluarkan tetesan air mata dengan menangis. Sumaqala, kemudian Nabi berkata, yuhsyaru asyaratu asnafin min ummati ashtatan qad mayyazahumullah fi jamaatil muslimin. Digiring 10 macam dari umatku yang berbeda-beda. Allah membedakan mereka dari komunitas orang muslim. Wa yubdi'u suwarahum, ada yang ditampakkan wajah mereka. Faminhum, diantaranya wajah seperti muka monyet. Wa ba'duhum ala suratil khanazir, sebagian lagi dibangkitkan mukanya ini muka babi. Wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim, sebagian mereka dimurkai jalannya terbalik, kepalanya di kaki di atas, kepala di bawah. Bi arjulihim wa wujuhihim yushabuna 'alaiha, wajah-wajah mereka, muka mereka ditempelkan berjalan seperti itu, kakinya di atas. Wa ba'duhum, ada lagi sebagian mereka, umyun, dibangkitkan dalam keadaan buta, yataraddadun, dalam keadaan bingung. Wa ba'duhum, sebagian mereka, summun, ada yang tuli. Wa bukmun, ada yang bisu, la yaqilun, tidak berfungsi otaknya. Wa ba'duhum, sebagian mereka, yamdohuna alsinatahum, ada yang mengunjah lidah-lidahnya, mutadalliyat, yang menjulur, ala sudurihim, di dada-dada mereka, yasilul qaih, lalu keluar muntah-muntah itu dari mulut mereka, min afwahihim lu'aban, liur-liur yang baunya bukan main. Yakzuruhum ahlul jam'i, itu membuat jijik kumpulan-kumpulan manusia. Wa ba'duhum, sebagian mereka, muqatta'atun aidihim, ada tangan-tangannya putus. Wa arjuluhum, ada kaki-kakinya yang putus. Wa ba'duhum, sebagian mereka, musallabuna ala juzu'i minan nar, sebagian mereka disalib di atas tiang-tiang terbuat dari neraka. Wa ba'duhum asyaddu natnan minal jiafi, sebagian mereka sangat bau busuk seperti bangkai. Wa ba'duhum, sebagian mereka, yuksauna jalabiba sabighatan min qatranin, sebagian mereka dibusanai jilbab-jilbab dari ter-ter api neraka. Wa ammal ladina, adapun orang-orang yang mukanya seperti kirodah monyet tadi, siapa itu? Al-qattat, buat orang yang namimah. Jadi namimah, provokator, diseksa dalam kubur, di hari kiamat dibangkitkan, wajahnya seperti monyet di antara manusia. Wa amal ladzi ala suratil khanazir, adapun orang yang bermuka muka babi, fa akalahu suh,
orang yang sering makan yang haram. Wal kasbil haram, berusaha yang haram. Mislul maksati, seperti maksyah ini orang yang berbuat kezaliman, warisya orang yang buat korupsi, riswah yang suka sogok menyogok, itu dapat bagiannya mukanya muka babi seperti itu. Ya. Maka Rasulullah menangis ketika mengabarkan peristiwa ini. Wa amal munakkasuna biruusihim. Adapun yang terbalik tadi, kaki di atas kepala di bawah mukanya nempel, orang yang sering makan duit riba, faakalatur riba, meminjamkan 1 juta minta pulangin 1.300.000 riba. Wa amal umya, adapun orang yang buta, faman yajuru, maka siapa yang menyeret kepada kedurhakan di dalam hukum, ya, dia menyalahkan orang yang benar, itu menjadi buta, faman yajuru, maka siapa yang memperlakukan itu, ya, itu akan mendapatkan bentuk seperti muka-muka babi. Wa amasumul bukmu fahumul ladina yu'jibuna bi'amalihim. Adapun tuli, bisu, itu orang yang bangga dengan perbuatan-perbuatannya. Bahasa kitanya ujub, bangga diri. Jadi kita tidak boleh bangga diri. Nggak boleh merasa paling sempurna ibadahnya, jangan. Itu 11-12 dengan kesombongan, ujub tadi itu. Wa amal ladina yamdohuna alsinatahum fal ulama wal qassas. Adapun orang-orang yang mengunyah lidah-lidah mereka, itu adalah ulama-ulama yang menyampaikan dakwah fatwanya, tapi dia nggak mengamalkan apa yang disampaikan itu. Wal qassas, tukang-tukang cerita, pembual-pembual. Alladzina yukhalifu qauluhum amalhum, yang berbeda antara kata dengan perbuatan. Itu dia mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri, menjulur ke dada seperti itu. Wa amal muqatta'ah aidihim wa arjulihim falladzina yu'zunal jirana. Adapun orang yang terputus kedua tangannya dibangkitkan dan terputus kedua kakinya, orang yang menyakiti tetangganya. Nggak pernah akur sama tetangga, kontrak sini banyak musuh, kontrak sono banyak musuh tetangganya, pindah lagi banyak musuh lagi, jadilah kontraktor bermasalah. Ini yu'zunal jiron. Wa amal musallabuna, adapun yang disalib tadi itu di atas tiang-tiang neraka, fassu'atu bainanas ila sultan, orang yang berusaha dengan manusia kepada kekuasaan, artinya orang yang menghalalkan segala cara. Wa ammal ladina hum asyaddu natnan minal jiafi falladina yatamatta'una bisyahawat wal ladzat wa yamnauna haqqallah ta'ala min afwalihim. Adapun orang yang sangat bau seperti bangkai adalah orang yang bersenang-senang dengan syahwatnya, dengan kelezatan-kelezatan. Mereka mencegah, menghalangi hak-hak Allah Ta'ala dari harta mereka. Ini yang berbuat maksiat, yang porno aksi, pornografi, yang sesama jenis, yang berbuat mesum dengan yang bukan istrinya. Ini bagiannya bau bangkai yang sangat menyengat, karena di dunia dia syahwat, lezat, mencegah hak-hak Allah sampai mati tidak tobat. Wa amal ladina yuksaunal jalabiba fahlul kibri wal khuyala wal fakhr. Adapun orang yang dibusanai jilbab-jilbab dari neraka tadi, ter-ter neraka itu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, khuyala wal fakhr tadi, bangga diri. Kadar wahul Qurtubi, itu penjelasan dari Imam Qurtubi. Karena itu Nabi menangis ketika ditanya, didatangkan orang pada hari kiamat berbondong-bondong dengan wajah yang bermacam-macam, menakutkan itu. Waqila, ditanya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad daibub, apa itu daibub ya Rasulullah yang tidak bisa masuk ke dalam surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alladzi yujmi'u fi baitihil fatayati. Dia orang yang di rumahnya menghimpun perempuan-perempuan,
gadis-gadis lil fujur untuk melangkah kepada perbuatan durhaka. Ya germolah dikumpulin dari daerah, ditaruh di situ, dioper ke luar negeri. Ya, alasannya buat kerja, ternyata dikerjain. Semuanya itu dia tidak tobat, itu bagian neraka yang tidak bisa lagi diampuni kalau dia tidak tobat. Ay az-zina, ay wahwal jami' bainar rijal wan nisa, dia yang menghimpun laki-laki dan perempuan. Bahkan sekarang laki-laki, perempuan-perempuan. Ya. Qila li Rasulillah. Rasulullah ditanya, apa itu dayus yang nggak bisa masuk ke dalam surga ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alladzi la yaghuru ala ahlihi. Seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada saudara perempuannya. Artinya ada pembiaran kalau dia terbuka aurat. Istri, anak perempuan, adik atau kakak perempuan. Ini harus menjadi perhatian serius. Kalau orang lain mungkin nggak usah dibilangin, tapi benci dengan itu karena orang nggak nerima. Tapi istri, anak, adik, kakak perempuan, ini tolong kita harus kasih tahu kalau dia memamerkan aurat. Ya. Wakila ditanya siapa lagi yang nggak bisa masuk ke dalam surga? Apa itu sahibul artobah? Orang yang memukul gendang. Qala sallallahu alaihi wasallam, artobah itu alladzi yadribu bitabl. Orang yang kerjaannya memukul gendang, wahwal kubatul kabir, gendang yang besar. Ini perlu diskusi kalau ini. Apakah semata-mata gendang, apakah gendang yang membuat lupa, apa secara umum, ini perlu ada diskusi. Ya, bab kalau dia gendang juga dalam bentuk rebana, itu diperintahkan kalau ad-dufuf. Karena ad-dufuf tidak termasuk gendang. Nabi bahkan kalau ad-dufuf rebana itu hadroh diperintahkan. Kata Nabi, a'linu hadan nikah. Umumkan pernikahan itu. Waj'alu fil masajid. Jadikan pernikahan itu sunahnya di masjid. Wa alaihi bidufuf. Boleh dengan rebana. Bukan gendang. Kalau gendang kan dua-duanya ada kulitnya. Kalau dufuf kan tidak. Ya. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma sahibul kubah? Apa yang dimaksud dengan sahibul kubah? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi yadribut tambur, yaitu tambur, bidomita wa huwa tablus sogir, gendang kecil. Jadi ada gendang yang besar, ada gendang yang kecil. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikata bagi Rasulullah, mal utul, tadi dikatakan utul nggak bisa masuk ke dalam surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'fu anidz dzambi. Utul itu orang yang tidak memaafkan dosanya dan tidak menerima alasannya orang. Ya itu siapa? Sombong, pendendam. Jadi kalau orang minta maaf sama kita, maafin. Ya, soal nanti dari sisi hukum ya urusan penegak hukum. Tapi buat kita selesai, kita maafin. Jangan kita dendam, jangan kita nggak bakal gua maafin lo. Gua nggak bakal injek kaki sebelah ke rumah lo. Ya kagak bisa kaki sebelah. Emang main dampu. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mazanim, apa itu zanim yang tidak masuk ke dalam surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi wulida minaz zina, yaitu yang dilahirkan dari zina, wa alaqu biman laysa minhu, itu terkait orang yang tidak ada padanya. Jadi yang salah bukan anaknya. Jangan dikatakan anak zina. Anak haram jadah, bukan mak bapaknya yang haram jadah, anaknya bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi yang dimaksud sini orang yang dilahirkan dari hasil zina, maknya itu dan bapaknya itu. Kalau nggak tobat, tapi kalau tobat, innahu kana tawwab. Allah Maha penerima taubat. Ya. Wa yaqudu ala qari'atit tariq. Dia duduk di halaman-halaman jalan. Ya. Tapi duduk di situ, a'lahu mengangkat fayaktabun nas, buka aib orang lain, menggibah orang lain sambil nongkrong, sambil koko, ngerumpi, nongkrong yang diceritain aib orang lain. Enggak taubat, enggak ada penyesalan, neraka bagiannya. Wa huwa zalum, itu kezaliman. Wal aq masyhurah, kalau kedurhakaan ini udah masyhur. Wa dhabitul uquq huwa, dobitnya catatan kedurhakaan itu ayyasdura minal walad,
menampakkan dari anak itu mayat adal walidani, apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Jadi bukan anaknya itu, tapi orang tuanya kalau tidak tobat. Ya. Bihi idza'an laisa bil hayyin fil uruf, bukan dengan kelembutan di dalam adat, wa illam yakun muharraman, sekalipun tidak ada yang haram, lau falahu ma'al ghair, yang dia kerjakan bersama yang lain, ka'an yalqahu, seolah-olah dia bertemu, fayaktabu, dan dikutip, dipetik, fi wajhi, pada wajahnya itu, au yakdumu, atau dia mengedepankan atasnya, fi malain, dalam memenuhi itu, fala yaqumu lahu, maka dia tidak menegakkan baginya, wala ya'ba'u, tidak juga mencemoohkan dengannya, wa namu zalik, dan seumpama seperti itu, mimma yaqdi ahlul aql, seperti yang diputuskan oleh orang yang berakal, wal muru'ah, orang yang apik, bi annahu mu'dhu idza yaziman, itu sebuah aniaya yang besar sekali. Nah, ini menjadi warning buat kita supaya kita tidak ada dari yang 10 ini. Kalau ada, masih banyak peluang. Jangan putus asa dari rahmat Allah, taubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama napas belum di tenggorokan, selama itu Allah membuka pintu taubatnya. Andai kata orang malam hari dia berbuat maksiat, Allah buka pintu taubatnya di pagi hari. Andai kata orang berbuat maksiat di waktu pagi, Allah buka pintu taubatnya di siang hari. Innahu kana tawwaba, selama nafasnya belum di tenggorokan. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai, nanti makalah Tasi'ata Asyar yang ke-19. Wallahu a'lam bishawab.